Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak soleh dan soleha? Bertemu kembali di pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, hari ini kita masuk ke materi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak soleh, di foto di belakang bunda ini ada tanaman atau tumbuhan yang merupakan contoh makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, manusia, hewan, tumbuhan itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada video penampakan pemandangan di depan sekolah. Ada bukit, ada pohon kelapa, ada pohon mangga, ada manusia yang lewat. Nah, itu juga merupakan ciptaan Allah. Langit, gunung, lautan, itu semua merupakan ciptaan Allah. Nah, adanya semua itu pasti ada yang menciptakan. Nah, lalu siapakah yang menciptakan alam beserta isinya ini? Sudah pasti hanya satu yang menciptakan, yaitu Allah yang Maha Pencipta. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diceritakan pada suatu kaum yang memikirkan tentang zat Allah azza wa jalla. Maka Nabi bersabda, "Pikirkanlah tentang ciptaan Allah dan jangan pikirkan tentang zat Allah, karena sesungguhnya kamu tidak akan mampu melakukannya." Hadis riwayat Abu Asy-Syaikh. Akal pikiran kita dapat digunakan untuk memikirkan dan merenungkan ciptaan Allah dengan didukung oleh keterangan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sehingga keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertambah dalam hidup dan kehidupan manusia. Nah, alam semesta ini merupakan bukti yang menunjukkan adanya Allah yang Maha Pencipta. Nah, percaya kepada Allah harus diterapkan dengan perilaku sehari-hari. Nah, penerapan keyakinan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, kita harus mempercayai adanya Allah secara umum atau garis besar. Maksudnya, kita percaya bahwa Allah itu ada, Dia Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Sempurna, Maha Kuasa. Hanya Dialah Tuhan yang pantas disembah oleh kita semua. Hanya Dialah tempat manusia memohon pertolongan, serta hanya Allah tempat manusia akan kembali. Dan kedua, harus mempercayai adanya Allah secara terinci atau tafsili. Oke, berarti kesimpulannya anak soleh dan soleha, yang pertama, iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Yang kedua, kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, langit dan bumi, itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, ketika kita sudah meyakini bahwa Allah itu Tuhan kita, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, yang pantas disembah, maka kita harus mentaati semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu, kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Ketika Allah memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Dan begitupun sebaliknya, ketika Allah melarang untuk berbuat dosa, maka kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Penutup, dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 25, Allah berfirman yang artinya, "Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur."